I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semua. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali, kesan pertama datang dari kata-kata. Saya Teresa Jessica Pandang bersama teman-teman saya kelas 12 IPS 1 dari SMA Katolik Santo Arnoldus Mukun ingin menyampaikan materi berkaitan dengan sistem dan struktural politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Semoga materi yang akan kami sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman semua. Selamat menonton. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintah presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mulai Masyumi diberi kesempatan untuk menerima, kemudian PNI memegang peranan terutama setelah pemilihan umum tahun 1995. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang akhirnya dibentuk Zakir Kabinet di bawah pimpinan ER Desunda. Kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat atau saat ini Papua dan Papua Barat. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pemimpin TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Apabila kita teliti kabinet-kabinet tersebut suatu persatuan, maka akan nampak hal-hal yang menarik. Kabinet Nasri 1950 sampai 1951 ketika menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencermin sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen yang besar. Namun pada kenyataannya Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, terutama kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet, sehingga kabinet Natsir yang berbentuk pada 6 September 1950 tidak melibatkan PNI di dalamnya. PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murbah. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet seringkali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya. Kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta sudah diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratif, karena dalam pembentukan perundang-undangan nomor 39 dalam pembentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar, yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Pada saat itu ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Untuk kepentingan sendiri, kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai kasat. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar adakan
Kementerian Pertahanan dan TNI. Perkembangan politik pasca pemilihan umum pada tahun 1955 memperlihatkan tanda renggangnya Dewi Tunggal Soekarno-Hatta. Namun pada tanggal 1 Desember tahun 1955, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Pengunduran dari Muhammad Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Muhammad Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berundi sesamanya dan memutuskan bersama untuk menguburkan partai-partai. Usaha Presiden Soekarno untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet berkaki empat akhirnya gagal. Kaum politis dan partai-partai tetap mau melakukan politik dagang sapi, yaitu tawar-menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirnya Presiden menunjukkan dirinya sendiri sebagai formatur untuk membentuk kabinet eksplementer yang akan bertindak tegas dan yang akan membentuk Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden. Soekarno berhasil membentuk kabinet karya dengan IRD Junta, tokoh yang tidak berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan 3 wakil Perdana Menteri masing-masing dari PNI, ENU, dan Perkindo. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi: A. Membentuk Dewan Nasional, B. Normalisis keadaan Republik Indonesia, C. Melanjutkan pemantalan KMB, D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, E. Mempercepatkan pembangunan.